Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya, Dinda Putri Abadi. Yang kedua ada Fatia Majidah Thayyib. Kemudian ada juga Faza Kasifa Azahra. Kemudian Febrina Suswinda, Ayu Pitaloka, dan Jalu Hikmisiwi. Di sini kita akan menjelaskan mengenai teori Myers-Briggs dalam perencanaan pilihan karir. Yuk simak baik-baik video kita. Di sini saya Dinda Putri Abadi akan menjelaskan konsep dasar teori Myers-Briggs. Myers-Briggs Type Indicator atau yang juga disebut dengan MBTI merupakan instrumen kepribadian dengan aplikasi yang dapat digunakan dalam proses konseling karir. MBTI ini dibuat untuk mempelajari tipe kepribadian seseorang dan juga perilaku sehingga seseorang dapat memahami dirinya dengan baik, memahami diri sendiri dengan baik yang berkaitan dengan bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Nah, pada dasarnya tipe-tipe kepribadian pada kategori Myers-Briggs merupakan kategori yang dirumuskan oleh konfigurasi dua atau lebih ciri atau atribut tertentu. Nah, teori Myers-Briggs menyimpulkan bahwa setiap individu itu mempunyai 4 macam modus utama untuk beroperasi. Apa saja modus utama itu? Yuk. Nah, 4 modus utama untuk beroperasi diantaranya yaitu yang pertama, dari mana kita mendapatkan strategi atau stimulus. Yang kedua, bagaimana cara kita menerima informasi. Yang ketiga, bagaimana cara kita memutuskan sesuatu. Dan yang keempat yaitu gaya hidup sehari-hari. Akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai keempat modus ini. Yang pertama, dari mana kita mendapat energi atau stimulus. Aliran energi kita mendefinisikan dari mana kita mendapatkan energi atau stimulus. Apakah dari luar, extrovert, atau dari dalam, yaitu introvert. Yang kedua, bagaimana caranya kita menerima informasi, merujuk pada cara kita berinteraksi terhadap suatu informasi. Apakah dari indera atau sensing atau dengan intuisi, bisikan hati atau intuitif. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana cara kita memutuskan sesuatu. Merujuk pada cara bagaimana kita bisa memilih sesuatu. Apakah didasarkan pada logika ataukah perasaan atau feeling ataukah logika atau thinking. Yang keempat yaitu gaya hidup sehari-hari, yaitu teori yang dikembangkan oleh Isabel Birkmeyer yang sebelumnya tidak terdefinisikan oleh Carl Jung. Nah, apakah kita lebih suka berorganisir, terencana, dan lebih terjadwal, judging, atau lebih suka fleksibel, lebih nyaman terbuka dengan lingkungan dan santai, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik teori Myers-Briggs. Teori tipe Myers-Briggs sendiri didasarkan pada teori psikologis yang dipopulerkan oleh Gustav Jung, lalu diadaptasi oleh Katrin Briggs. Teori ini menyinggung cara-cara individu dalam mengobservasi dunia dan membuat kesimpulan yang didasarkan persepsi mereka. Konsep yang dikemukakan oleh Myers-Briggs sendiri ialah perceiving and judging, yang artinya penerimaan dan penilaian. Dalam menerima dan menilai, individu sendiri memiliki beberapa kombinasi. Kombinasi yang pertama ialah pengertian dan pemikiran. Orang yang mengandalkan pengertian dan pemikiran dalam menilai, maka lebih menyukai untuk mengkoreksi data yang didapat dari observasi. Lalu yang nomor 2 ialah pengertian dan perasaan. Orang yang mengandalkan pada pengertian dan perasaan, sadar akan pentingnya perasaan diri sendiri, sehingga mereka lebih menekankan observasi tentang objek. Lalu yang nomor 3 ialah intuisi dan perasaan. Orang-orang yang mengandalkan intuisi dan perasaan akan memfokuskan pada observasi-observasi atau yang baru terjadi. Lalu yang terakhir ialah intuisi dan pemikiran. Orang-orang yang mengandalkan intuisi dan pemikiran membuat keputusan karir berdasarkan pada pekerjaan dengan menggunakan filsafat dan proyeksi di masa yang akan mendatang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan teori Myers-Briggs. Yang pertama ialah dirancang untuk mengimplementasikan teori. Lalu yang nomor 2, berdasarkan teori ada dinamika hubungan yang khusus antar skala, yang kemudian akan mengantar penjelasan tentang 16 tipe karakteristik kepribadian.
Lalu yang nomor 3, deskripsi tipe-tipe ini dan teorinya sebenarnya dapat dijelaskan dalam kerangka perkembangan manusia seumur hidupnya. Lalu, yang nomor 4, skala ini memperhatikan fungsi dasar manusia, yaitu persepsi judgment, yang selalu ada di perilaku manusia, sehingga sangat bermanfaat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang nomor 5 ialah hasil dari teori ini tidak bersifat menilai, sehingga tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Halo semua, saya Fazaka Syifa Azahra dengan NIM 2001116000436. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelemahan teori Myers-Briggs. Teori ini memiliki 3 kelemahan, di antaranya, yang pertama, teori Myers-Briggs kurang memperhatikan adanya perbedaan individu, sehingga akan mempengaruhi hasil tes MBTI. Yang kedua, walaupun teori ini bertahan lama, namun validitas dari tes MBTI masih perlu dipertanyakan. Dan yang terakhir, yakni yang ketiga, hasil dari tes MBTI bersifat statis, hanya berorientasi pada hasil dari tes MBTI. Kemudian saya akan menjelaskan tentang 4 skala teori Myers-Briggs. MBTI bersandar pada 4 dimensi utama yang saling berlawanan atau dikotomis. Walaupun berlawanan, sebetulnya kita memiliki semuanya. Hanya saja kita lebih cenderung atau lebih nyaman pada salah satu arah tertentu, seperti es krim dan coklat panas. Mungkin kita mau dua-duanya, tetapi cenderung lebih menyukai salah satunya. Masing-masing ada sisi positif dan ada juga sisi negatifnya. Nah, seperti itu pula dalam skala kecenderungan MBTI. Berikut adalah 4 skala kecenderungan MBTI. Yang pertama, extrovert versus introvert. Dimensi EI melihat orientasi energi kita ke dalam atau keluar. Extrovert artinya tipe pribadi yang suka dunia luar. Sebaliknya, tipe introvert adalah mereka yang suka dunia dalam atau diri sendiri. Yang kedua, yakni sensing versus intuition. Dimensi SN melihat bagaimana individu memproses data. Sensing memproses data dengan cara bersandar pada fakta yang konkret, praktis, realistis, dan melihat data apa adanya. Sementara tipe intuition memproses data dengan melihat pola dan hubungan, pemikir abstrak, konseptual, serta melihat berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Yang ketiga, yakni thinking versus feeling. Dimensi ketiga melihat bagaimana orang mengambil keputusan. Thinking adalah mereka yang selalu menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil keputusan. Sementara feeling adalah mereka yang melibatkan perasaan, empati, serta nilai-nilai yang diyakini ketika hendak mengambil keputusan. Yang terakhir yakni judging versus perceiving. Dimensi terakhir melihat derajat fleksibilitas seseorang. Judging diartikan sebagai tipe orang yang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis, serta senantiasa berpikir dan bertindak teratur atau tidak melompat-lompat. Sementara tipe perceiving adalah mereka yang bersikap fleksibel, spontan, adaptif, dan bertindak secara acak untuk melihat beragam peluang yang muncul. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masing-masing tipe diidentifikasikan dengan 4 huruf seperti ENFJ. Metode ini sangat populer sehingga dapat menemukan pribadi seseorang. Dengan menggabungkan dimensi yang berlainan, Myers dan Briggs mengidentifikasikan 16 jenis kepribadian yang berbeda. Setiap kepribadian dengan kelebihan dan minatnya sendiri. Saya Febrina Susvindah Ayu Pitaloka, NIM 20011160445 akan menjelaskan 16 jenis kepribadian yang berbeda tersebut. Yang pertama adalah ISTJ atau perasaan introvert dengan berpikir. Mereka ini adalah tulang punggung kekuatan. Mereka saling berusaha mengubah pasangan atau orang lain. Mereka cocok menjadi praktisi bank, auditor, akuntan, analisis pajak, pengawas perpustakaan dan rumah sakit, serta pembisnis dan sebagainya.
Yang kedua adalah ISVJ atau penginderaan introvert dengan perasaan. Orang ini senang melayani dan pekerja keras. Mereka tidak menyenangi waktu luang dan akan berusaha mencari-cari masalah apabila tidak ada yang akan dikerjakan. Mereka cocok menjadi perawat, guru, sekretaris, pustakawan, manajer, dan ibu rumah tangga. Yang ketiga adalah INFJ atau pengintuisian introvert dengan perasaan. Tipe ini adalah pelajar atau pekerja serius yang benar-benar ingin punya andil. Mereka suka menyendiri dan mudah tersinggung. Mereka bisa menjadi pasangan yang baik, secara fisik sangat menyenangkan. Mereka dianggap mampu memahami aspek kejiwaan orang lain. Mereka dapat menjadi terapis, pengabdi masyarakat, dan menteri yang baik. Yang keempat adalah INTJ atau pengintuisian dengan berpikir. Tipe ini adalah yang paling independen dibanding tipe-tipe yang lain. Mereka menyenangi logika dan gagasan baru serta mau terjun ke dalam penelitian ilmiah. Tidak jarang di antara mereka menjadi orang yang picik. Mereka cocok dalam pekerjaan analisis komputer, insinyur, hakim, pengacara, ilmuwan, dan ilmuwan sosial. Yang kelima adalah ISTP atau berpikir introvert dengan mengindra. Orang semacam ini menyenangi tindakan dan tidak memiliki rasa takut serta selalu ingin gembira. Mereka sangat impulsif dan berbahaya apabila dihentikan. Mereka lebih menyenangi perkakas, alat-alat dan senjata, dan biasanya sangat cocok sebagai ahli teknik. Mereka tidak senang berkomunikasi dan kerap didiagnosis sebagai orang yang hiperaktif. Pekerjaan yang cocok untuk mereka adalah pada bidang pertukangan, teknik, dan pemrograman komputer. Yang keenam adalah ISVP atau perasaan introvert dengan mengindra. Mereka ini adalah orang yang pemalu dan cepat lelah, tidak suka berbicara tapi senang bekerja fisik. Mereka cocok jadi pelukis, pematung, komposer, dan penari secara umum, dan mereka mencintai alam. Yang ketujuh adalah INFP atau perasaan introvert dengan intuisi. Mereka ini adalah orang-orang yang idealis, mau mengorbankan dirinya, sangat dingin dan mampu menahan diri. Mereka lebih mementingkan keluarga, tapi dengan cara yang santai. Anda akan menemukan mereka berkiprah di bidang psikologi, arsitektur, dan agama, tapi tidak dalam bidang bisnis. Yang kedelapan adalah INTP, yaitu berpikir introvert dengan intuisi. Orang yang ini dapat dipercaya, selalu berpikir masak-masak dan pemaaf serta sangat mencintai buku. Mereka cenderung sangat hemat dengan bahasa yang dipakai, menyenangi logika dan matematika. Mereka cocok jadi filosof atau ilmuwan teoritis, tapi tidak tepat menjadi penulis atau sales. Yang kesembilan adalah ISTP atau mengindra introvert dengan berpikir. Tipe ini adalah orang yang berorientasi pada tindakan, kadang canggih, kadang sembrono, seperti James Bond. Sebagai pasangan, orang ini sangat menyenangkan dan hangat, tapi mereka lemah pada soal komitmen. Mereka dapat menjadi pengusaha atau artis yang baik. Yang ke-10 adalah ISVP atau mengindra ekstrovert dengan perasaan. Orang ini bersifat impulsif, mereka tidak tahan dengan kecemasan. Mereka cocok sebagai sosok yang tampil ke depan karena sangat menyenangi public relation dan sangat senang dengan telepon. Mereka tidak akan pernah menyenangi hal-hal akademis, terutama sains. Mereka cocok dalam pekerjaan penitipan anak, insinyur, pertambangan, sekretaris, dan supervisor. Yang ke-11 adalah INFP atau pengintuisian ekstrovert lewat perasaan. Tipe orang ini suka hal-hal yang baru dan kejutan. Mereka sangat dikuasai oleh perasaan dan ekspresi. Mereka sangat peka dengan perubahan tubuh dan mempunyai kesadaran diri yang baik. Mereka cocok menjadi sales, politisi, dan aktor. Yang ke-12 adalah INTP atau pengintuisian ekstrovert dengan berpikir. Tipe ini adalah orang yang hidup dan bersemangat, tidak cuek dan tidak pula rapi. Sebagai pasangan, mereka sedikit tidak menyenangkan, khususnya secara ekonomi. Mereka cocok menjadi analisis dan entertainer. Mereka juga cenderung ingin mendepankan diri. Yang ke-13 adalah ESTJ atau berpikir ekstrovert dengan mengindra. Mereka adalah pasangan yang bertanggung jawab, orang tua yang baik dan pekerja yang loyal. Mereka bersifat realistis dan menyayangi tradisi yang berlaku. Mereka cocok menjadi administrator, manajer keuangan dan pengawas. Yang ke-14 adalah ISVJ atau
Perasaan ekstrovert dengan mengindra. Tipe ini adalah orang yang menyukai harmoni. Mereka bisa tegas untuk mengatakan ya atau tidak. Mereka cenderung tergantung terutama pada orang tua dan kemudian pada keluarga. Mereka mengabdikan hati dan hidupnya untuk orang lain. Mereka cocok menjadi pekerja kesehatan, manajer kantor, sekretaris, dan guru. Yang ke-15 adalah INFJ atau perasaan ekstrovert lewat intuisi. Tipe orang ini adalah suka bicara. Mereka cenderung melebih-lebihkan kawannya. Mereka akan menjadi orang tua yang baik, tapi cenderung membiarkan diri mereka dimanfaatkan oleh orang lain. Mereka cocok menjadi ahli terapi, guru, eksekutif perusahaan, dan sales. Dan yang terakhir adalah ENTJ atau berpikir ekstrovert dengan intuisi. Tipe kepribadian ini adalah orang yang suka di rumah dan berkumpul dengan keluarga. Mereka menyenangi organisasi dan struktur yang tertata. Tipe ini sangat cocok untuk eksekutif perusahaan dan administrator. Aplikasi teori kepribadian Myers-Briggs. Tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipe kepribadian seorang individu dengan cara yang pertama adalah menghargai perbedaan. Yang kedua, pengembangan diri. Yang ketiga, memilih karir. Yang keempat, team building. Yang kelima, penyelesaian konflik. Yang keenam, memperbaiki komunikasi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah memahami orang lain. Namun, tes ini tidak mengukur gangguan kejiwaan, abnormalitas, emosi, trauma, daya belajar, tingkat kedewasaan, penyakit, dan yang terakhir adalah intelijensia. Selain itu, metode Myers-Briggs ini dalam kehidupan sehari-hari juga bisa digunakan untuk yang pertama, bimbingan dan konseling. Metode ini sangat berguna di dunia pendidikan dan pengembangan karir. Metode ini bisa digunakan sebagai panduan untuk memilih jurusan yang cocok dengan kepribadian seseorang. Yang kedua adalah pengembangan diri. Dengan metode ini, kita bisa memahami kelebihan diri kita sekaligus kelemahan yang ada pada diri kita. Kita bisa lebih fokus mengembangkan kelebihan kita sekaligus mencari cara untuk memperbaiki sisi negatif kita. Yang ketiga adalah memahami orang lain dengan lebih baik. Metode ini membantu memperbaiki hubungan dan cara pandang kita terhadap orang lain. Kita bisa lebih memahami dan menerima perbedaan. Tidak semua orang berpikir, bersikap, dan berperilaku seperti cara kita berperilaku. Jadi, terimalah perbedaan yang ada pada diri kita ataupun orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.